Kasus 365 KUHP ini dilakukan oleh seorang tersangka yang alhamdulillah kita sudah bisa menangkapnya, yaitu berinisial AS, umur 35 tahun, dia tidak bekerja, alamat Desa Kalipucung, RT 1304, Kelurahan Kalijati, Purwonegoro, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Itu alamatnya, alamat asalnya sesuai KTP. Korban adalah seorang perempuan yang bernama SS ya, singkatnya SS, umur 37 tahun. Beliau adalah karyawan dan bisa kenal dengan terlapor AS ini berdasarkan perkenalan melalui media sosial yang namanya MiChat. Di MiChat ini mereka berkenalan dengan menggunakan akun Java Barat, itu milik daripada AS ini. Kemudian dalam perkenalan sehari, besoknya mereka udah mengaku sebagai mama papa. Dan seorang AS ini mengaku sebagai seorang pengusaha, punya usaha macam-macam banyak dan akan mau menikah dengan korban ini. Di dalam pertemuan, korban mulai dari Depok berjalan menggunakan motor malam hari, ketemu di Jatinegara. Setelah Jatinegara, mereka bertemu, mampir di suatu tempat, kemudian makan malam. Namun di minuman teh itu dimasukin obat yang mengandung obat bius, ya sehingga korban ini pusing dan dibawa ke suatu tempat yang namanya hotel. Setelah digauli, kemudian korban diajak berangkat, mau dinikahkan untuk berangkat ke Kerawang. Dijanjikan untuk berangkat ke Kerawang. Keluar dari hotel jam 4 di Jakarta Timur, kemudian kita tahu sampai di Jalan Baru, tepatnya di Gang Bintara 8, korban ditendang, kemudian jatuh dari tempat motor, dan barang-barang berupa handphone, uang tunai, dan paspor ya, dibawa lari oleh pelaku yang ditaruh dalam suatu tas hitam seperti ini. Ini tas yang milik korban, yang berisi uang, handphone, dan identitas lainnya berikut paspor. Itu yang dibawa. Dan profesi korban apa, Dan? Kenapa? Profesi korban apa? Korban ini, beliau ini tenaga asisten rumah tangga. Beliau pernah bekerja di luar negeri pengalamannya, kemudian juga pernah membantu tenaga sebagai nakes di dalam penanganan kasus COVID. Alhamdulillah dalam waktu cepat, kurang lebih 4 hari, anggota saya berjalan, 4 hari kemudian langsung kita bisa tangkap. Berapa lama mereka komunikasi di MiChat sampai akhirnya ketemuan? Hanya kurang lebih 4 hari, 4 hari? berjalan 4 hari aja. Ya, perkenalan pertama, kemudian 2-3 hari kemudian janji 4 hari baru ketemu. Kalau pelaku lajang atau sudah beristri? Beliau sudah beristri, dan bahkan pelaku ini udah lebih dari 4 kali. Ini yang kesekian kalinya. Modusnya sama. Modusnya selalu menggunakan aplikasi MiChat untuk melakukan menjerat korban-korbannya. Dan selalu mengaku sebagai orang kaya dan memperdaya perempuan itu dengan cara merayu dengan modus seperti tadi. Keluarga pelaku tahu nggak, Dan? Gimana? Keluarga pelaku tahu nggak? Keluarga pelaku tahu. Setelah ini kan kita memberitahuan kalau beliau kita tangkap, segera mungkin administrasi kita sampaikan kepada keluarganya sehingga kita bisa mengamankan. Sebelumnya keluarganya belum tahu gitu ya? Belum tahu. Si korban sendiri single atau tidak berkeluarga? Sementara korban kita ini, yaitu AS ini, sedang dalam proses perceraian dengan suaminya. Beliau berasal dari Lampung. Ini sempat melarikan diri dan setelah kejadian dia merampas harta benda. Betul. Setelah melakukan perbuatan itu,
Sesaat setelahnya dia kembali ke Jakarta, setelah itu dia kabur ke tempat istrinya di Subang. Ya, kita kejar sampai di Pegaden. Ya, anggota saya 4 hari di sana. Setelah itu kembali ke Jakarta mengikuti pergerakan dia, dan di Jakarta kami berhasil mengejar. Kalau kejadian sebelumnya itu dia sama merampas harta benda juga atau uang aja? Sama. Jadi beliau ini apa saja yang ada dimiliki korban ini, baik itu ada di ATM, karena ATM korban itu dicairkan sama dia di daerah Jakarta, sehingga uang semuanya itu habis. Ada 2 ATM, ATM BCA dan ATM Mandiri. Untuk kerugian sendiri berapa nih? Kurang lebih 10 juta. Ya, uang tunai berikut ATM yang ditarik itu dan handphone yang dimiliki. Dan semua modusnya sama, keempat-empatnya dibawa ke hotel juga, atau baru yang ini saja yang dibawa ke hotel? Sesuai pengakuan tersangka, beliau melakukan hal yang sama, tetapi untuk sampai dibawa ke hotel itu baru yang berbedaya korban yang terakhir yang kita kenal. Kalau di Jakarta? Di Jakarta. Obat biusnya dapat dari mana dia? Dia beli dari racikan sendiri. Lihat dari internet? Dia pintar, dia main di media sosial, mencari obat yang bisa membuat orang itu pingsan, ya, tidak sadarkan diri. Akhirnya dia meracik beberapa bagian obat dan diminumkan kepada korban. Bentuknya diserbuk yang dicairkan di minuman gitu deh? Iya, ya, setelah Efeknya itu itu kan berapa lama tuh dia nggak sadar? korban itu kebetulan ada di kita. Sekarang ini ada korban. Pada saat itu setelah dia dibawa oleh masyarakat ke sini, dibuang di Jalan Baru Bintaro 8. Kami pada saat itu ibu-ibu Bayangkari sedang mengadakan kegiatan olahraga Jumat, olahraga rutin bersama anggota. Beliau baru sampai di sini, pas depan ini jatuh. Dia dalam keadaan pingsan. Nah, akhirnya kita bawa ke sini, kita panggil tenaga kesehatan. Setelah siuman, 1 jam setelah kemudian kami berusaha menyadarkan, mendapat informasi. Saat itu juga anggota saya langsung kejar. Cuman 4 hari kemudian, kan dia berpindah-pindah. Berarti efek obat biusnya cukup lama dan? Cukup lama, cukup beberapa jam kemudian dia pulang itu sampai ke rumah pun, dia saya nginapkan di rumah saya. Karena efeknya masih ini, kita obati dia, saya ajak ke rumah saya supaya bisa kita komunikasi terus dengan dia. Karena di sini keluarganya jauh, ada di Sukabumi. Motornya juga? Dia menggunakan motor. Motornya. Saya sebagai korban perampokan dan pembiusan, saya melaporkan kasus ini ke Kapolsek Bekasi Kota. Dan alhamdulillah saya dibantu dengan Bapak Kapolres Bekasi dan Bapak Kapolsek Bekasi Kota dan unit reskrim yang telah membantu saya mengungkap kasus saya dan menangkap pelaku sampai pelaku tertangkap. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali dengan Bapak Kapolsek dan Bapak Kapolres Bekasi dengan unit reskrim, dengan ikhlas, dengan tulus hati Bapak dan Ibu Bayangkari menolong saya di sini sebagai korban. Saya terima kasih sekali dengan Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek dan unit reskrim yang telah membantu saya sebagai korban dan mengungkap kasus saya sampai pelaku tertangkap dengan sigap dan cepat pelaku tertangkap.